gue jadi kayak angkuh. Rasa angkuh gue tinggi banget, angkuh, sombong. Gue rasa gue nggak bener. Dan mendekatin kayak orang gila sih saat itu kalau boleh jujur ya. Akhirnya gue sadar ternyata ada dua mata. Nah ini pengetahuan juga kan. Mata melihat secara transparan, ada mata batin. Gue sempet pengen ninggalin dunia konsultan dulu. Kenapa? Gue capek. Itu sih. Terus jujur aja dulu tuh sering banget dimanfaatin temen. Oh ya? Dimanfaatin gimana? 2013 tuh kayak ya dimanfaatin orang lah ya, kayak bantu dia lah, alasan bantu dia karena dia banyak hutang, terus gue harus nyari nomor togel segala macem. Serius anjir? Intinya gini ya guys, gue tegasin gue bukan orang baik, bukan. Gue cerita kayak gini cuman mengaplikasikan yang benar aja lah. Jadi gimana rasanya makan iblis? Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi bareng gue, Kadek, dan si anak magang. Ada Lucius. Jadi gimana kak? Gak gimana sih. Saat kali ini random Kamu banget. jadi resign? Iya, jadi karena saya tidak berkompeten jadi host, jadi saya mau resign. Kidding. Bercanda. Nah, gimana kak? Rasanya jadi konsultan? Jadi konsultan itu pertanyaan to the point ya. Enggak nih, sebenarnya konten kali ini aku random banget sih, karena aku kan tahu cerita Kak Adam, pasti banyak orang yang konsultasi ke kakak dan segala macam kan. Saatnya kakak ceritain ke kita, atau curhat ada apa gitu, gimana sih rasanya? Sebenarnya kalau jadi konsultan supranatural ya, Ya. kita ngomongin konsultan supranatural ya, Ya. itu rasanya tuh manis, asem, asin, pahit, jadi kayak nano-nano. Oh. Banyak rasa sih sebenarnya. Oke. Sebelum kesana, awal karirnya di sini gimana dan kenapa? Awal karirnya sebenarnya gue nggak mau di sini sebenarnya. Kalau jujur aja, hati gue menolak sih sebenarnya. Ya udah lama banget sih, menolak, sangat amat menolak saat itu. Gue pengen kayak jadi manusia biasa. Karena gue meyakinin banget di saat kita punya kelebihan pasti punya tanggung jawab, itu pasti kan. Nggak mungkin enggak. Apalagi gitu waktu kan. itu lagi kerja juga, bisnis juga, terus konsultan juga ya waktu itu ya, sampai sekarang Enggak, sih. dulu sih fokus banget. Jadi sebenarnya awal mulanya dari ini beneran gue dikorek nih. Oh, Boleh nggak? Boleh. Gue sebenarnya ngomongin tentang iblis nih. Kok gara-gara tentang korek-korekan? Awal mula gue sebenarnya dari pengobatan non medis. Ya. Dari pengobatan non medis, terus gue bosan. Bosan, gue ke Ghostbuster. Dari konsultan pengobatan non medis, gue ke fortune telling. Iya. Fortune teller ya. Yap. Terus dari fortune teller gue bosen, gue ke Ghostbuster. Ambil bagian Ghostbuster, bosen. Gue akhirnya lebih ke konsultasi umum. Oke. Kayak lebih ke soal percintaan, terus kayak kejiwaan segala macem, dan kuasa gelap. Gue lebih nyaman di situ sih sebenarnya sekarang. Itu terus melakukan banyak penelitian sih, itu aja. Karena hidup tuh kayaknya banyak rahasia yang kayaknya tuh harus diungkap. Yes. Gitu. Gue nggak mau cuman kayak menjalani kayak kita lahir, terus gede, nikah, punya anak, tewas gitu-gitu. Itu bukan jalan ninja gue deh. Iya. Itu bukan jalan gue kayaknya. Memang gue kayak udah ditakdirkan tuh kayak ada peran lah. Ada peran untuk orang lain. Oke. Gitu sih. Oke. Rasanya pertama kali ngeliat astral ya? Kapan dan gimana? Sebenarnya udah lama banget sih saat itu. Waktu kecil sebenarnya. Pertama kali kan pasti waktu kecil. Yep. Tapi emang kebukanya banget tuh pas lulus sekolah. Waktu ujian sekolah, waktu mau deketin ujian sekolah sebenarnya. Oke. Waktu mau ujian sekolah. Nah, waktu mau ujian sekolah itu ya pertama kali ngeliat sebenarnya lebih kalau lo nanya rasanya kan ya. Yang just nggak pengen makan secara 2 hari menuju 3 hari, itu nggak pengen makan. Kayak trauma.
kayak apa ya, kayak kaget tapi trauma gitu loh. Jadi nggak pengen ngapa-ngapain, maunya tidur aja kayak orang stres. Yang kakak lihat apa waktu itu? Kayak kita tuh kayak dihantuin gitu. Waktu itu kakak pertama kali berarti lulus sekolah itu SD ya? Kok SMA? SMK. Oh oke. SMK dulu. Terus kakak pertama kali ngelihat apa? Di mana? Circle rumah aja sebenarnya, circle kosan gue dulu. Kayak tiba-tiba kayak ada penampakan. Terus kayak udah mulai diteror tuh. Iya. Kayak muka tidur lagi, muka kita tidur nih, muka ditipu. Gitu. Terus pokoknya gangguan tuh banyak. Terus gangguan banyak itu akhirnya ya nggak tahu, ngerti gitu-gitu aja. Proses dari hipnotis orang bisa segala macam. Jadi kayak semua tuh kayak jadi serba gampang. Tapi fase awal-awal itu memang benar kita nggak ngerasain kayak aneh. Anehnya tuh gue kirain gempa. Kakinya dia. Gue lagi trauma nih sama gempa nih. aku kakiku nggak kenapa. Wah. Lu lebih horor daripada gue ya. Nah, apanya gitu. Tadi sampai mana? Gue jadi lupa. Awalnya takut. Terus di proses awal itu yang gue rasain adalah awal takut, tapi setelah berani, gue jadi kayak angkuh. Rasa angkuh gue tinggi banget, angkuh, sombong, ngeselin, pokoknya itu lagi di gua banget fase itu. Ada kali sebulan lebih. Gue rasa gue nggak bener. Dan mendekatin kayak orang gila sih saat itu kalau boleh jujur ya. Karena gue rasa emosi banget ngeliat orang tuh kayaknya pengen gue ngapain gitu. Kalau bisa? Kenapa? Pokoknya gue kayak menyamakan antara iblis jahat sama manusia jahat tuh hampir sama. Jadi pengen kayak nggak tahu, jiwa itu gue lagi absurd banget. Jadi emosi gue lagi gak terkendali di situ. Itu kakak langsung bisa ngebaca orang gitu? Awalnya sebenarnya dulu gue tuh mata batin gue belum terbuka banget. Jadi waktu itu gue mau ngebuka mata batin temen gue, adik kelas gue bukain satu-satu gitu. Jadi mereka lah mata gue. Mereka mata gue cuma memberikan energi doang. Tapi karena gue sumber energi, jadi gue mengintrusikan semuanya. Pusatnya di lo lah. Nah gitu, karena gue belum merasa kayak belum bisa ngelihat banget saat itu. Nah itu perjalanan proses, ya akhirnya ya kebuka lah ya. Akhirnya gue batuk siapa? Oke. Tadi sampai di mana sih? Akhirnya apa? Buka mata batin. Buka batin teman-teman adik kelas gue buka, jadi mereka yang ngelihat. Jadi mereka yang lihat, misalkan gini, entah kenapa, jadi rame itu kosan gue. Ramenya itu kayak apa ya? Jadi bu kos gue tuh ngasih tahu bahwa kita tuh punya kemampuan. Nah dari punya kemampuan itu ternyata dia nih cerita nih ke tetangga dan pada minta tolong semua kan. Jadi kita bekerja lah saat itu. Bekerja secara orang nggak jelas saat itu. Jadi kita bantu orang, ngobatin orang dengan cara dia teman gue yang ngeliat astral, gue yang ngambil energi negatifnya. Konsepnya di situ. Matanya pakai mata mereka gitu. Mata mereka. Jadi mereka gue notice, konsepnya gitu dulu. Jadi mereka yang melihat di mana astralnya gue yang nangkapnya. Entahlah, sistem kerja yang aneh gitu. Sistem kerja yang aneh dulu. Karena gue ngerasa gue belum bisa ngeliat banget secara mata gitu. Akhirnya gue sadar ternyata ada dua mata. Nah ini pengetahuan juga. Mata melihat secara transparan, ada mata batin. Sebenarnya ada dua. Nah akhirnya gue tahu nih membedakan antara mata batin sama mata transparan. Mata transparan tuh maksudnya apa? Mata benar-benar lihat. Mata biasa. Gimana tuh? Nah kalau mata transparan itu ibaratnya kalau kita ngelihat astral tuh kayak istilah kasar apa ya? Kayak transparan gitu, apa namanya? Kalau kata komen apa ya? Hologram. Ya kayak hologram gitu lah ya. Nah, kayak gitu tuh. Kayak tembus pandang. Kayak tembus kamuflase. Iya. Ya kayak gitulah. Sebenarnya kayak hologram lah, kayak hologram. Tapi nggak lengkap gitu loh, kayak cuma hologram doang, tapi lebih tipis daripada hologram. Hologram kan masih kelihatan nih, dia lebih tipis lagi. Punya gitu. Dan kadang berupa dan kayak kabut segala macem gitu. Yang kayak di video-video sebenarnya udah ada sering kelihatan kan, kayak ada cuma cahaya dong, sek kayak gitu. Kita reaction waktu itu ya. Nah itu mata ngeliat biasanya. Kalau mata batin biasanya lebih jelas.
Oke, mata batin tuh wujudnya Biasanya jelas, wujudnya aslinya seperti apa dia akan lebih jelas banget. Tapi ada spek 1, 2, 3 nih, level 1, 2, 3 nih. Level orang awam 1 nih biasanya cuma ngeliatnya dia masih kena kok kamuflase, masih kena kamuflasenya iblis manipulasi. Dia berbentuk si A, si B, si C, misalkan kayak susah ngesot segala macam. Ini masih level 1 ini masih kejebak nih. Nah level 2 biasanya dia lebih kritis nih. Nah level 3 tuh udah nggak bisa dibohongin. Gitu. Jadi iblis itu kan bisa berubah sesuai dengan yang lihat gitu. Nah, gitu loh. Kadang alasan dia sebagai buyutnya kayak keturunannya kayak gitu kan. Padahal cuma iblis mengganggu gitu loh. Nah, ini orang level 3 yang ngerti. Nah, level 2, level 1 masih gampang dibohongi. Gitu sama iblis sama jin. Nah, level 3 udah nggak bisa. Udah pro lah gitu loh. Maksudnya ngebedain ini tuh visual yang dimanipulasi atau pure gitu, beneran gitu ya. Iya, dan terus yang level 3 ini udah punya teknik sendiri lah. Yang bisa dibilang dia menunjukkan bahwa ya kapasitasnya ngerti nih. Ini bohongan apa bukan nih? Ini wujud sebenarnya apa bukan? Nah, kalau kakak tuh bisa ngebedainnya gimana sih? Asli apa enggaknya? Apa kakak ngelempar energi dulu terus ada feedback atau spek energi gue beda, ibaratnya itu jangkauan gue lebih luas dan lebih luas dan lebih sensitif. Jangkauan gue lebih luas, radarnya lebih luas, terus sensitifnya lebih tinggi. Jadi gue bisa ngebaca yang nggak bisa dibaca level 1, level 2 gitu. Balik ini bukan nilai kesombongan, nggak, gue cerita kayak ini biar kalian tahu aja. Ini by belajar atau gimana? Pengalaman. Ini mau habis baterainya, sorry guys. Silakan. Tadi tanya apa? Tadi baterai habis. Jadi kita ganti reels. Jadi kayak kakak belajarnya dari mana? Pengalaman. Pengalaman itu guru banget buat gua. Pengalaman, terus eksperimen itu yang gua lakuin. Bahwa biar gua tahu yang mana yang benar, mana yang salah gitu. Eksperimen semua sihir lama terutama. Itu gue eksperimen semua sih gitu. Terus mengotak-atik apa manusia itu seperti apa, sistem kerjanya, sistem kerja hati itu gimana, itu gue otak-atik gitu. Menjadi suatu pola lah yang kakak jadi hafal gitu ya sekarang ya. Terus ya cari tahu sistem kerja iblis, pola serangannya gimana, gue cari tahu semua gitu. Dan begini kan lo setelah lo tahu banyak kan lo nggak takut kan sama iblis kan? Beda sama dulu nggak? Iya. Gue tuh penakut banget. Banget karena kan sensitif juga kan. Iya kan? Setelah lo tahu banyak kan, maka itu bertemanlah dengan Adam. Iya. Tapi biasanya dicurhatin orang ya. Iya, karena kita semakin tahu semakin nggak takut lagi sih ya. Kita jadi kalau aku jadi biasa aja. Jadi biasa aja, penakut karena nggak tahu kan atau ya masih yang ngawang-ngawang gitu. Anyway, gimana? Sekarang klien penuh ya kayaknya. Kayak klien full ya. Ya, udah tugas mau gimana lagi. Jujur aja, gue sempet mau lari sih dari kenyataan. Jujur aja kalau gue sempet pengen ninggalin dunia konsultan gitu. Kenapa? Gue capek. Sebagai manusia gue punya capek sih. Capek lah ngurusin. Jangan kira sorry ya kalau boleh jujur, jangan kira mikirin masalah orang itu gampang, itu sulit. Tanggung jawabnya besar banget. Gitu. Kita kadang aja mikirin problem diri sendiri aja kan kadang berat ya. Apalagi kita mikirin masalah orang. Nah di fase dulu banget 2013 tuh gue lagi capek banget saat itu, kayak pengen berhenti aja dan gue kerja kayak orang normal. Tahu-taunya nggak ngerti, tiba-tiba ada orang aja minta tolong ke rumah gue yang gue padahal lingkungan situ tuh nggak tahu gue siapa. Ada anaknya hilang dulu tiba-tiba, ada tetangga kesantet, jadi itu mau nggak mau kayak sorry potong bentar, lo ngapain garing-garing ketek anjir? Ibu ini ya. Lanjut. Nah jadi konteksnya itu kayak ya gue pengen pernah berhenti sih karena gue capek kan namanya juga manusia ya. Tapi gue berhenti, gue ngerasa kayak gue nggak bisa lari, ada aja yang minta tolong dan gue juga nggak ngerti, tiba-tiba kayak ada minta tolong tuh akhirnya gue nggak bisa berhenti. Ada tetangga tiba-tiba kesantet lah yang lidahnya sampai keluar gitu kan,
Iya. Gue keluar Pernah gitu cerita kayak juga itu ya. ada yang apa tetangga di situ hilang anaknya. Itu gue tanganin semua gitu. Nah dari hal itu kayak udahlah mau lari juga sama aja gitu. Akhirnya udahlah gue fokus aja deh bantu orang gitu. Oke. Pokoknya di situ. Terus kalau kakak bilang kan asam manis pahit segala macam kan. Kalau dari pahitnya dulu deh, apa nih pahitnya? Pahitnya itu yang gue rasa adalah gue ngerasa gue nggak bisa bahagia sih. Why? Gue nggak bisa bahagia, soalnya gue nggak, karena gue harus menikmati, karena gue harus menikmati, nggak tahu ini bahasa yang benar apa yang salah, gue nggak tahu. Tapi kalau gue jujur, gue harus menikmati hidup di dua dunia aja. Yang harusnya kita fokus antara kerja, uang, keluarga, sekitar, ya pokoknya kayak manusia biasa lah ya. Tapi lo harus hidup di dua dunia gitu loh. Yang harus mikirin yang bukan yang harusnya lo pikirin. Dari sisi kuasa gelap, dari sisi permasalahan hidup manusia lainnya, itu dari sisi lo harus ngerasa punya tugas untuk memberikan nilai kebenaran apa sih yang benar. Selama ini kan orang tahu tapi belum tentu benar gitu. Nah gue ngerasa tugas gue apa yang salahnya itu harus gue benerin gitu. Pokoknya itu banyak hal yang gue rasa gue harus ada di tugas itu. Itu sih. Terus jujur aja dulu tuh sering banget dimanfaatin temen. Oh ya? Dimanfaatin gimana? 2013 tuh kayak ya dimanfaatin orang lah ya, kayak orang dekat sama kita cuma untuk ya secara kepentingan supranatural mereka gitu kan. Itu gue rasain. Dan maksudnya fase itu gue akhirnya memfilter circle gue sendiri untuk ya gue juga manusia yang harus perlakukan sama seperti orang sebenarnya. Yang kayak udah lo berteman udah, di luar dari itu ya lu nggak perlu gitu, maksudnya kayak ya gimana, gue kan udah bosan nih supernatural, tiba-tiba ngobrol pun tentang diri mereka lah, supernatural, ngeramal segala macam kayak jatuhnya kayak ya gue kayak alat. Saat itu kayak teman, tapi teman gue nganggap gue alat gitu. Gitu. Pernah juga disuruh bantu dia lah, alasan bantu dia karena dia banyak hutang, terus gue harus nyari nama togel segala macem. Serius anjir. gue nggak bilang gue baik enggak, tapi gue sangat care banget sama teman. Gue care banget sama teman. Maksud gue di saat gue bisa bantu, kenapa enggak? Yang penting kita sama-sama baik. Tapi gue rasa ada hal yang memang harus satu kritis di situ. Kalau memang teman salah jangan diikutin. Nah gue dulu nggak terlalu di situ. Ya perubahan hidup lah ya. 2013 tuh, 2013. Akhirnya gue karena sering dimanfaatin kayak gitu, akhirnya gue harus memilih circle yang benar gitu dalam bergaul. Gue nggak mau ada circle yang salah. Itu yang lo rasain waktu itu apa? Dimanfaatin segala macam. Lo tahu itu salah atau enggak? Gak nyaman sih, Beb. Jadi gak nyamannya tuh kayak ya gimana lo punya teman, terus lo maunya kayak bersenang-senang bergaul senormalnya aja kan. Tapi lo ngerasa kayak lo cuma jadi bahan yang ditanya, dikit-dikit tanya. Tapi dan di satu sisi kakak bisa tahu apa isi hati dia dan segala macam kan. Iya, jadi kayak gimana? Lo feeling kan, lo deket sama gue cuma untuk kepentingan lo pribadi, bukan lo memang mau berteman atas nama gue gitu. Nah itu gue ngerasa kayak oke, gitu. Ya pasti saat itu kayak bingung juga kan. Akhirnya gue bener-bener nyari orang yang tulus di situ. Akhirnya gue nggak butuh siapapun dia. Gue bukan tipe bener-bener gue nggak mandang siapapun sih. Di saat dia punya ketulusan, saling support, dia itu udah cukup buat gue. Nggak harus dia punya apa segala macam. Jujur gue nggak pernah melihat sisi ekonomi seseorang atau apa enggak. Buat gue selagi dia baik, dia pasti baik lah ya, baik. Terus saling support tuh buat gue udah cukup sih itu. Bener sih. Gue rasa karena jujur ya, tulus itu mahal. Setelah gue hidup di umur sampai dengan sekarang ini, ya tulus itu mahal. Jarang orang punya ketulusan. Biasanya orang mau deket sama kita tuh ada maunya. Iya benar. Manusiawi lah ya. Bener. Manusiawi. Tapi enak dong kakak. Jadi kayak langsung bisa tahu ini orang tulus nggak gitu, orang ini nggak. Tahu jadi ya awalnya jadi keparnoan kan. Awalnya jadi keparnoan buat gue pribadi untuk susah untuk deket sama orang gitu kan.
Tapi pada akhirnya gue bilang ke diri gue sendiri, lo kalau nggak mau kena sikap negatifnya manusia, lo tinggal di hutan aja, Dam. Gue ngomong sama diri gue sendiri, lo kalau nggak mau kena negatif sisi manusia, lo bagusan tinggal di hutan, Dam. Di hutan tuh nggak ada manusia, gue bilang gitu kan. Gue ngajar diri gue sendiri seperti itu. Jadi kalau lo mau masih bergaul di lingkungan manusia, ya udah, yang penting hati lo jaga. Gitu loh. Lo tahu yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang bodoh, mana yang baik. Kadang-kadang kan kita masih menggabungkan. Nah, itu harus dipisah. Bodoh-bodoh, baik-baik. Di situ tuh. Akhirnya gue pisah. Jadi semua tentang manajemen hati aja sih sebenarnya. Akhirnya gue udah terbiasa, ya udah. Ya gue tetap manusia dan gue tetap harus bersosial. Itu aja. Pertanyaan random. Kan kakak kayak udah bisa ngebaca banyak orang kan. Menurut kakak tipikal orang terbanyak yang kakak temuin tuh kayak apa sih? Maksudnya kalau kakak bilang kan orang yang tuh jarang kan? Cuman 2 sih. Ya. Yang egois tuh banyak banget. Yang orang egois. Manusia egois, manusia ambisi. Egois, ambisi, terus labil. Ada yang egois, ada ini cuman ya bagian terkecil dari manusia itu sendiri. Tapi yang paling banyak gue temuin ini orang egois. Kalau dia nggak egois berarti dia ambisi. Kalau dia ambisi berarti dia labil. Jarang ada yang netral tuh. Jarang banget ya. Jarang banget. Istilah kasar bijak ya. Dan totally fine, nggak apa-apa kan? Maksudnya emang banyak orang. Intinya jarang orang yang bijaksana. Dewasa banyak. Dewasa buat orang lain ya, buat diri sendiri dia belum tentu. Jadi yang benar-benar harus dicari itu sebenarnya orang yang bijaksana. Memang agak susah sih emang. Agak susah. Bener nggak sih katanya orang bijaksana tuh yang udah tua atau gimana gitu? Enggak, sebenarnya sih. Enggak, ya gue juga dulu enggak juga sih, enggak bisa dipolakan dengan umur tuh nggak bisa. Tapi dilihat dari tingkat kematangan manusia tersebut sih dalam menanggulangi setiap problem dari dirinya dia, dari circle-nya dia tahu mana yang bijak. Kan rumus yang bijak itu adalah baik buat kita dan baik buat orang lain nih. Baik buat keadaan itu rumus baik. Rumus gak baik kadang-kadang baik buat orang, gak baik buat kita. Atau sebaliknya. Itu bodoh. Itu bodoh. Kecuali memang kita ada sisi yang memang ada tujuan mengorbankan diri untuk kebaikan, itu beda cerita. Beda cerita. Gitu. Intinya ya bijak itu rumusnya gitu aja. Baik buat kita dan baik buat orang lain dan baik buat keadaan diri ya semuanya lah. Baik itu bukan berarti harus baik, tapi bisa aja juga ya netral, tidak mengusik siapapun, tidak mengganggu siapapun. Baik itu artinya luas banget yang mau gue maksud. Ya keputusan lah, keputusan yang terbaik. Mungkin kata harus diam atau harus nge-cut sesuatu gitu. Atau apa, itu kan definisi baik nggak harus yang beneran literally baik. Luas lah, maknanya luas. Tinggal kita kan menerjemahkannya aja sebenarnya. Tergantung kondisi juga, tergantung. Karena setiap kondisi itu nggak semua solusinya sama. Tuh. Ya nggak sih? Pokoknya di situ. Terus apa lagi? Bijak sekali Bapak ini. Enggak juga sih, gue masih biasa aja sih. Oke. Bedanya balik lagi, gue nggak bijak, gue cuma menghitung. Gue menghitung dosa sih. Iya sih ya. Ini pelajaran buat kalian ya. Dosa itu memang nggak bisa dihitung secara angka dan secara butiran, mungkin nggak bisa gitu. Tapi berdasarkan feeling aja. Ibarat gini nih, ibaratnya ada 100 dosa nih. Ya udah. Karena manusia itu pasti bikin dosa, nggak mungkin enggak kan? Bohong kalau orang manusia, kecuali dia nabi ya. Di saat dia adalah manusia biasa, dia pasti bikin dosa. Nah tinggal kurangin aja mbak, ibaratnya ada 100 jenis dosa. Ya bikin aja 20, tapi udah ya jangan bikin 80 lagi. Misalnya gitu loh. Kalau dia bikin dosa ini, ya udah jangan minum, jangan narkoba segala macem. Udah kalau bikin dosa ini aja. Gitu loh. Lu pada ngerti lah maksud gua gitu loh. Atau yang mana-mana, atau kalian udah minum, udah kalau bisa ya jangan ngerokok, jangan lainnya segala macem gitu loh. Gua nggak bilang itu dosa, rokok tuh nggak dosa, gua nggak tahu ya. Tapi konteksnya itu buat gua kayak ya uang habis gitu. Mendingan buat yang positif gitu loh. Pokoknya tinggal di manage aja lah. Yang baik yang mana. Jangan sampai nilai dosa atau keburukan lo lebih tinggi nih daripada kebaikan lo. Jadi di manage aja sampai dia stabil di angka segini, di persenan segini, tapi kebaikan lo lebih tinggi daripada dosa lo atau kesalahan. Jadi di manage aja. Gitu. Yep. Ada yang menarik sih Kak. Kan aku tuh suka cerita ke kakak ya. Mungkin
bisa udah dicari selalu juga banyak. Bercanda. dosa kakak. Kan gini kan, Oke. aku kan dulu pernah sempat kerja di lingkungan yang lumayan toksik nih, mungkin kayak teman-teman juga punya pengalaman yang sama lah. Yeah. Nah terus ada satu masukan kakak yang kakak kasih ke aku, kayak bilang kalau misalnya ngelakuin sesuatu seperti kerja gitu, hati lo ditaruh di kosan aja atau di rumah aja, lo kerja nggak usah dibawa ke hati gitu. Iya. Nah itu semenjak itu aku jadi kayak bener-bener nggak baper sih dengan kondisi pekerjaan gitu. Nah kakak bisa jelasin lagi nggak tentang itu? Ya buat gue kayak gini, di saat ya kita kerja hati nggak usah dibawa. Hati itu bukan untuk mikirin kerjaan. Iya nggak sih? Di saat lo berniat pagi berangkat kerja, maka lo kerja. Yang kerja itu otak bukan hati. Hati emang nggak disetting buat ngerjain masalah. Ini gue kasih tahu sama kalian ya. Di kitab suci manapun tidak dikatakan bahwa Tuhan menciptakan hati manusia untuk menyelesaikan masalah. Nggak ada. Ada banyak rahasia di hati ini. Tapi gue nggak bisa spill banyak. Tapi Tuhan menciptakan akal sehat manusia untuk bekerja, untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang punya mesin dalam menyelesaikan masalah duniawi itu adalah otak bukan hati. Jadi hati jangan dipakai. Di saatnya kita kerja, yang kerja otak bukan hati. Jadi hati nggak usah baper-baper, kan kerja. Gitu loh. Kalau orang kerja pakai hati, ya habis. Apa aja habis sih. Kacau, berantakan. Jadi please jangan kerja pakai hati, kerja pakai otak. Ada kondisi-kondisi tertentu ya, ini kayak menarik banget sih buat aku. Kalau kerja pakai hati, dikit-dikit baper, dimarahin dikit baper, selek dikit baper, salah dikit baper. Nggak ada yang benar kalau kantor, sikut sana sikut sini baper gitu. Habis. Jadi buat gue sih, kalian boleh menikmati kerjaan kalian, tapi jangan pakai hati. Hati itu bukan disetting buat kerja, tapi otak yang dibuat kerja. Ada yang orang bilang kan, kerjalah pakai hati. Ya mungkin secara kreativitas emang pakai hati mungkin ya. Tapi secara siklus dari 12 jam lo kerja, ya nggak usah pakai hati. Cukup di proses kerja lo aja pakai hati. Antara hubungan lo sama bos lo, pertemanan lo, apapun kondisinya, ya lo pakai otak. Benar. Gitu aja. Setuju sih. Karena nggak ada faedah sih kalau kita berangkat kerja tuh pakai hati tuh nggak ada faedah sih. Ada kacau semuanya. Benar. Gitu. Yang ada depresi, yang ada lo males. Orang kerja pakai hati tuh ngabisin waktu. Kenapa? Karena di pikiran dia cuma masalah. Akhirnya dia ngabisin waktu tuh. Tau-tau udah sore, tau-tau udah sebulan, tau-tau udah setahun, gitu. Tau-tau udah tua. Dan dia lupa pengembangan diri di situ. Dia lupa harus ngapain ya ke depannya. Karena dia kembali lagi, dia mikir pakai hati. Coba mikir pakai otak, dia tahu harus ngapain ke depan. Dan capek banget sih. Lebih capek. Iya, benar. Kerja pakai hati itu lebih capek daripada otak. Kita sepakat lah ya. Kita nih, kalau bekerja pakai berada dengan kondisi kita kerja pakai hati, terus berada di sebuah tempat yang isinya tekanan banget. 2 jam aja, pasti sakit. Iya. Pasti sakit, gue pasti sakit. Gue pribadi pasti sakit. Gue juga sakit sih pasti. Gitu. Sakitnya maksudnya demam gitu, atau lemas atau stres gitu kan. Tapi kalau di saat kita kerja pakai otak, kita bisa aja. Seberat apapun kerjaan, kalau kita nggak baper atau nggak gimana, ya selesai aja sih. Karena jujur ya, kebanyakan manusia zaman sekarang, kalau gue boleh jujur ya, lebih takut sama bos ketimbang sama Tuhan. Jujur aja. Itu yang membuat orang terpenjara dalam ketakutan. Kita berpikir rezeki itu di tangannya bos, bukan di tangan Tuhan. Jadi buat gua, berlakulah selayaknya manusia di saat lo kerja. Udah, fokus lo. Ya lo harus percaya yang ngatur rezeki itu Tuhan, bukan bos lo. Oke. Dan kerja tetap harus profesional kan, harusnya maksimal gitu kan. Maksimal, kerja tetap harus ya di situ kalau ya kerja lo pun harus bagus. Kalau lo kerja nggak gaji buta juga, Tuhan juga marah sama lo gitu. Jadi berlakulah yang benar aja sih. Berlaku yang benar, lo kerja dengan semestinya, lo digaji, lo bekerja, lo tanggung jawab intinya. Tapi lo jangan berfokus hati lo adalah yang di settingan hati lo ada ya yang gaji lo bos lo, bukan. Sebenarnya yang ngasih rezeki Tuhan, itu lo harus yakin itu. Ujungnya kalau kita berpikir bos kita adalah sumber rezeki kita, ya kita jadi takut ngapa-ngapain. Kita salah pun diem, padahal kita bener tuh. Ujungnya apa? Yang makan hati siapa? Ya kita. Gak bisa berkembang juga kan.
Ya kan, karena iya aja kan. Bos itu adalah buat gue perantara sih buat gue. Yep. Perantara. Manusia itu sistem. Kalau sistem, ini fair-fairan kita ya. Gue kayak fair-fairan ya Ferdi. Fair. Ya. Manusia itu bagian dari sistem sebenarnya. Yep. Coba, di saat kita minta rezeki, emang rezeki itu misalkan gue minta rezeki uang nih, emang dolar pernah turun dari langit? Pernah nggak? Minta uang terus uang itu udah jatuh dari langit? Enggak kan? Tapi perantara orang lain kan, entah bos lo ngasih bonus, atau bos lo ngasih gaji, atau orang tua lo ngasih uang. Manusia itu semua perantara. Lu sama gua adalah bagian dari sistem itu sendiri. Jadi kita adalah bagian dari sistem Tuhan, perantara Tuhan. Semua, makanya itu di kitab suci dikatakan di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi kalau kalian lupa beramal, jangan lupa beramal, itu aja sih dia. Ya, benar. Karena itu bagian dari tugas manusia yang harus dijalanin sebenarnya. Yep. Gitu. Kok jadi ceramah sih, Bu? Ya, apa, kita kan ngobrol-ngobrol aja kan. Ya, oke. Intinya gini ya, guys, gue tegasin gue bukan orang baik, bukan. Gue cerita kayak gini cuman mengaplikasikan yang benar aja lah gitu loh. Gue cuma sharing, gue sharing doang gitu loh. Gue kalau ditanya manusia suci, manusia baik, gue nggak, sumpah gue bukan. Gue sangat amat, gue biasa aja. Tapi cuman pengen belajar hidup baik aja udah. Gitu. Ya, Kak. Kakak kan banyak tuh dapat konsultasi. Ada yang konsul ke kakak, masalahnya kan aneh-aneh tuh. Nah, kalau yang terberat dari kakak ada nggak sih? Terberat? Spill dikit. Terberat ada. Di saat manusia itu punya kontrak sama iblis. Jadi dia menggunakan jasa iblis untuk memperkaya dirinya dia. Memperkaya diri dia atau kepentingan dia. Baik itu secara mencari uang, kedua untuk mendapatkan cinta sejatinya, atau yang ketiga pakai susuk untuk mempercantik dirinya dia. Oh, ini udah kontrak nih. Oh, itu termasuk ya? Itu masuk kontrak, kan pakai jasa. Ya gue nggak ada bohong. Kontrak ya. Bohong. Terus. Ya, satu kontrak menggunakan untuk mencari materi. Kedua untuk untuk cinta lah ya, untuk orang yang dia tuju dipelet lah istilahnya. Ketiga pasang susuk. Pasang susuk untuk kepentingan pribadi untuk lebih mempesona gitu. Itu semuanya kontrak semua sama iblis tuh. Tapi kita lihat nih, orang ini masih punya kebaikan atau enggak, punya banding enggak istilah kasar. Kan di saat kita menyelamatin itu kan ada istilah kasar dalam pengadilan Tuhan tuh. Dalam pengadilan Tuhan itu supaya bisa dilepasin dari kuasa gelap ini menuju tangannya Tuhan itu kan. Nah kalau tangannya Tuhan gue nggak ada ikut campur, gue cuma kayak melepaskan cengkeraman kuasa gelap aja. Bukan kita menjamin dia, enggak. Cuma melepaskan kuasa gelap ini aja supaya dia ke Tuhan, dan urusan Tuhan tuh gue gak ikut campur lagi gitu loh. Bukan kita udah ikut campur urusan Tuhan, bukan, cuman mau ngelepasin dari kuasa gelap ini. Biasanya kalau habis dia mengikuti 3 hal ini, maksudnya kontrak sama 3 hal ini, yang dia rasain apa sih keluhannya sampai bisa konsul ke kakak? Apakah dia ada? Biasanya itu kan selalu ya, rata-rata itu kan semua berjalan selama 2 tahun baiknya. Kadang setahun, kadang 2 tahun. Setahun 2 tahun lah nilai positifnya dirasain. Sisanya tuh berantakan semua. Oh iya? Iya. Dulu ada mantan ya pihak berwajib lah. Dulu nih, gue inget banget. Mantan pihak berwajib. Awalnya dia nggak percaya sama gue. Karena dia dulu itu sebenarnya anggota pihak berwajib biasa sebenarnya. Nah tapi dia pengen ke kriminal, dari yang lebih kriminal lah, yang jabatannya lebih tinggi gitu kan. Akhirnya dia memberikan ini sebuah ya meminta kepada yang nggak seharusnya lah. Meminta kepada yang nggak seharusnya. Ya KCC itu dalam sebulan. Kata dia KCC. Oh langsung lah dia langsung naik. Terus? Nah tapi setelah 2 tahun dia cerita nih sama gua, hidupnya jadi sial gitu. Satu, dia tabrakan. Terus dia ketahuan intel digebukin. Digebukin sama pelaku. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga ya semua hidup kehancuran, materi juga kehancuran. Semuanya hancur. Nah di situ awalnya nggak percaya sama gue gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah kita coba aja gitu kan. Nah, gue cuma salaman aja sama dia, pas salaman sama itu, di situ tiba-tiba badan gue getar. Padahal balik lagi kan, kalau orang punya kontrak biasanya ikatan batin antara iblis atau jin atau manusia ini ikatannya kuat. Jadi saat gue nyerang iblisnya atau nyerang jinnya, manusia ini akan bereaksi biasanya. Akan bereaksi.
Jadi tiba-tiba badannya kayak kaku, keras gitu. Kayak keras gitu, dia salam sama gue santai aja. Jadi kitab suci nih masalah itu, gue buat kitab suci, gue taruh di atas sini gitu. Dia akhirnya dia nggak gerak gitu, dan dia menyebutkan ayat-ayat suci aja udah nggak bisa gitu. Wow. Karena yang gue hajar kan sebenarnya astralnya, bukan dianya. Tapi karena ikatan batin tadi ngiket sama dia, jadi kayak dia juga ikutan bereaksi. Berarti kan, dia sudah saking bersatu dengan dia? Iya. Udah masuk ke dalam tubuhnya dia? Oh wow. Udah di situ akhirnya sebenarnya sih gue cuma nggak bisa gue lepasin saat itu sebenarnya, kalau boleh jujur. Gue cuma menjarakkan aja. Karena orangnya ini belum sadar sepenuhnya. Gue lihat, gue kan bisa ngerasain orang ini bakal sadar atau enggak ya. Bakal insaf gak dengan apa yang dia lakuin gitu. Dia masih sisi kayak mau serba instan gitu loh. Jadi dia pengennya pas gue obatin selesai, dia akan membaik, rezekinya segala. Sebenarnya kan ya balik lagi, yang menentukan itu kan Tuhan ya. Di saat dia minta maaf ke Tuhan, di saat dia minta maaf ke Tuhan, ya kan ketentuan Tuhan ntar mau maafin apa enggak, bukan gua kan. Gua kan cuma perantara. Iya. Yang penting misalnya kakak udah mulai ngelepasin dia, tapi untuk next step kehidupannya dia kan itu urusan dia dengan Tuhan. Gua nggak ikut campur. Oke. Gitu. Iya. Oke. Nah, Kak, kalau misalnya kayak gitu-gitu ya Kak, misalnya kan orang itu menggunakan hal-hal tersebut, ya pikiran dia adalah gue hanya bayar gitu kan. Gimana ya? Dia tahu nggak sih sebenarnya ada efek samping dari dunia astralnya gitu? Kebanyakan klien itu nggak tahu. Kadang juga dukunnya juga nggak tahu. Oh ya? Ya, dukun supranatural, santet segala macam susuk itu kan mereka juga nggak tahu sebenarnya. Mereka tuh berada ibaratnya itu di level bawah banget. Yang mereka tuh kadang untuk mereka aja mereka nggak tahu dampaknya apa. Karena mereka nggak sadar. Karena mereka tuh cuman modal kongsi aja sama si astralnya, tapi nggak tahu dampaknya. Mereka nggak sadar, mereka tuh lagi dibutakan dengan keambisian mereka, kesombongan mereka gitu. Mereka tuh lagi dibutakan. Soalnya mereka tuh kuat gitu kan. Iya. Padahal mereka tuh gak ada apa-apanya. Gitu sih intinya. Ya jadi poinnya buat kadang gimana ya? Bahkan yang bayar untuk dapat sesuatu itu, atau misalnya aku bayar untuk nyantet orang, kan aku mikirnya udah selesai dong, case close, gue bayar gitu. Enggak dong. Nah itu tuh sebenarnya ada nggak sih dampak buat kitanya? Sekarang gini. Oke. Kamu kan emang udah bayar dukunya kan? Misalnya udah, ya kan? contoh aja loh guys ya. Contoh. Iya. Lo udah bayar dukunya untuk anggap aja buat nyantet, atau buat pelet, atau buat kepentingan pribadi lo kan ya? Udah kan ya? Udah bayar dukunya. Udah bayar. Udah bayar iblisnya belum? Bukan urusan aku dong. Tahu dari mana? Tahu kan aku mikirnya. Sekarang gini, iblis emang dibayar pakai duit? Gimana tuh? Emang iblis dibayar pakai duit? Kita ngomong logika. Nggak ada. Ya? Mereka nggak butuh duit. Iblis nggak dibayar pakai duit. Dan dukun itu juga, atau dukun jahat itu ya, kita ngomong dukun jahat itu nggak dibayar nggak membayar si iblis, nggak ada. Siapa bilang? Jadi intinya yang membayar itu adalah orang yang menggunakan jasa dari si iblis itu sendiri. Yang punya kepentingan siapa? Saya. Yang punya kebutuhan siapa? Kamu kan ya? Berarti yang bayar siapa? Nah bayarnya apa? Saya. Bayarnya dengan jiwa kita. Oh ya? Jadi kita udah punya hak, iblis sudah punya hak paten atas dasar kita, karena kita sudah memanfaatkan atau mendayagunakan punya hutang budi lah istilah kasar. Hutang budinya dibayar dengan jiwa kita. Gitu. Jadi terus gimana Pak? Ya kalau di saat kita punya hutang budi sama mereka, ya udah hidup kita udah disutradarain tuh sama si iblis. Ya balik lagi, kita nanti diarahin jadi alat, kalau nggak jadi korban. Ya balik lagi, kalau korban kan orang yang bakal bunuh diri, kalau alat kan nyakitin orang gitu. Untuk nyakitin orang lain. Jadi alat mereka lah untuk kepentingan, karena mereka kan nggak bisa nyerang secara langsung. Mereka butuh alat. Menarik. Gitu loh, untuk alat yang untuk ya mau ngebunuh orang, kayak nyakitin perasaan orang, kayak ya banyak. Jadi kalau kalian merasa sering nyakitin perasaan orang lain, coba kalian deteksi sih ada kuasa gelap atau enggak, biasanya gitu.
Kadang kan orang nggak, maksudnya ini hal yang secara transaksional, ya gue udah bayar, gue nggak ada urusan lagi sama itu kan urusan yang lain lah gitu, ya nggak sih? Itu kan logika. Tapi kan kita kan berurusan sama iblis. Di kitab suci manapun kita harus percaya, mengimanin iblis itu ada. Iblis itu ada, Tuhan sendiri yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Tuhan sendiri ngomong. Hati-hati, iblis itu musuh terbesar manusia. Kenapa jadi musuh terbesar? Satu, dia nggak kelihatan. Dua, dia menyusup ke dalam hati. Ketiga, dia menyerupai hati. Jadi kita nggak akan kelihatan kayak kita ngeliat orang gitu. Kalau ngeliat orang kan kita masih bisa kayak berantem gitu. Tapi kalau nggak kelihatan gimana? Iya sih. Susah kan? Iya. Jadi makanya dia musuh, istilah kasar musuh dalam selimut. Iya. Itu kan berat, musuh dalam selimut aja masih ketahuan kan. Itu aja masih susah. Apalagi musuhnya nggak kelihatan. Nah, coba pikirin. Terus untuk orang yang udah pernah nyantet orang lain tapi dia nggak sadar dan harus itu tuh gimana, cara nembusnya tuh gimana? Jujur sih, kalau dia emang punya ketuhanan yang sangat kuat, bisa menyelamatkan diri sendiri sebenarnya. Tapi kalau emang dia ada istilah kasar, ada jalur cepat, ada jalur lama gitu aja sih. Okay. Ada jalur cepat, ada jalur lama. Ya balik lagi kan memang ya Tuhan sudah menciptakan sesuatu itu kan pasti ada daya gunanya. Gak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu nggak ada daya guna, pasti ada daya gunanya. Soalnya kita nih punya kepentingan ujungnya kayak ngebantu gitu. Tapi dalam konteks benar ya, bukan merugikan gua dan yang lain gitu loh. Dalam konteks yang benar, sama-sama tidak dirugikan, sama-sama yang merasa untung gitu loh. Jangan sampai gua pun merasa dirugikan di kasus itu. Jadi kita yang ya balik lagi dengan rumus bijaksana, ya baik buat dia dan baik buat kita. Jangan sampai baik buat orang tapi belum tentu baik buat kita. Itu juga salah sebenarnya. Iya sih. Dan apakah orang ini udah benar-benar merasa bersalah juga nggak sih? Biasanya gue jujur pribadi, kalau jujur ya. Iya. Gue tuh sebenarnya kalau klien tuh milih-milih sih. Oh ya? Sebenarnya. Ya. Gimana semua tuh? Klien tuh gue terima. Kalau makanya kadang-kadang dalam kasus gue tuh suka minta foto sebenarnya. Gue lihat dulu orangnya baik apa enggak. Gue nggak mungkin bantu orang jahat. Jadi biasanya gue suruh admin gue untuk minta foto. Karena gue harus bekerja dengan tenang. Jangan sampai gue hati gue malah menolong kayak, yang ngapain gue nolong orang jahat. Yep. Kecuali dia mau taubat mungkin dia cerita. Tapi kadang nolong orang jahat ya buat gue nggak mau. I see. Jangan kan gue, Tuhan juga nggak bakal mau. Siapa bilang Tuhan mau nolong orang jahat? Nggak ada kok. Apalagi gue manusia. Jadi intinya gue akan sebenarnya klien gue memilih. Gue sangat memilih klien. Jadi kalau gue udah merasa nih orang nggak baik, ya gue nggak akan bantu. Yap. Itu emang ini ya, apa namanya? Di satu sisi ada yang pasti misalnya minta bantuan kakak, tapi dia sebenarnya di pihak yang jahat gitu. Anyway, bukan di pihak ini, tujuannya jahat. Tujuannya jahat lah ya. Gitu. Misalnya dia banyak banget kasus klien pengen gue ngakhirin orang, ngakhirin orang lain, mengakhiri. Jujur aja, kalau gue jujur, ya biasanya kasus perselingkuhan lah. Ujungnya gue harus menghabisi selingkuhannya orang ketiga gitu, ataukah perebutan warisan, gue harus ngabisin si A, si B, si C. Jujur banyak sebenarnya. Pastilah. Tapi gue tolak-tolakin. Kalau gue jujur ya, gue tolak-tolakin. Ya logika kayak nggak masuk akal aja sih, maksudnya kayak gimana ya? Ya Tuhan ngasih gue kelebihan, tapi untuk yang sejahat itu kayaknya. Iya benar. Jujur aja buat kepentingan pribadi gue aja, gue nggak melakukan ini. Misalkan ya, gue bisa aja dong. Kalau ada orang jahat langsung gue sikat gitu. Sangat amat ngerti gue gitu. Jangan, gue lebih, kalau gue boleh jujur, gue bisa melakukannya ke saat dalam sewaktu tuh bisa melakukan ke beberapa orang kalau gue mau. Karena gue ngerti, bukan ngerasa gue hebat, enggak, gue ngerti. Gue ngerti apa yang harus melakukan apa. Kelemahan seseorang apa segala macam ya. Ngerti banget. Tapi bersyukurnya itu Tuhan itu selalu mengarahkan gue ke nilai kebaikan sih. Dan itu self control kakak juga lah, pastilah ya, karena udah lama. Iya. Karena jujur aja nih. Yep. Karena jujur aja, Tuhan itu selalu ngerem gue. Jadi kalau gue ngelakuin kesalahan, itu gue langsung karma langsung dibalas. Iya, ngerti. Simple sebenarnya. Misalkan di saat gue berdoa harusnya terkabul nih. Atau enggak gitu loh. Iya. Terus tiba-tiba gampang kayak
kecelakaan kayak kejedot apa segala macam, habis gue ngelakuin apa gitu, itu gampang banget. Berarti tuh kakak udah deket banget sama Ida sih, karena kalau kita sensitif ya guys, itu pasti banyak clue kalau kita ngelakuin salah atau clue kalau kita benar kan sebenarnya. Iya, gue tuh jarang ada masalah, jadi kalau jarang ada masalah apapun, tapi kalau ada masalah tiba-tiba gue ngerti nih. Iya, ada sesuatu. Kamar mandi gue tiba-tiba nggak bisa kebuka, rusak. Iya. Tapi gue tahu gue habis sebelum itu melakukan sebuah kesalahan. Iya, langsung berkaca, oh gue habis ngapain nih gitu ya. Iya. Kalau hidup gue tuh punya kode. Bener. Kayak kalian harus sensitif. Lanjut. Ada pertanyaan konyol dari Ferdi. Jadi gimana rasanya makan iblis? Ada banyak rasa sih sebenarnya. Gimana sih rasanya? Ada rasa mantan. Gimana tuh rasa mantan? Enggak bercanda. Ada rasa kayak kecoa. Ada rasa kayak kulit. Lu pernah nyeset itu kan kulit ikan? Pernah. Nah, kadang kayak gitu tuh kayak kulitnya tuh. Tapi mentah. Teksturnya kayak tapi mentah. Kayak gitu. Emang bisa ada rasanya ya? Kan itu kayak. Kita next mukbang itu ya? Mukbang iblis ya? Yakin. Kakak aja sih lebih. Sebenarnya nggak ada manfaat apa-apa sih. Jadi tolong jangan ditiru. Itu cuma untuk kepuasan pribadi gue sih. Jangan ditiru ya. Psikopat ya? Enggak sih. Nggak apa-apa lah, psikopat ke iblis sih nggak apa-apa lah ya. Toh mereka juga begitu. Terus lawan yang pernah kakak hadapi nih, si iblis yang paling kuat apa tuh? Pertanyaan dari Ferdi lagi. Sebenarnya sih selama ini sih selalu aman-aman aja sih, berjalan dengan aman-aman aja. Yang bikin sulit nih bukan iblisnya, manusianya tetap. Manusia ini bisa ditolong sama Tuhan apa enggak? Kadang ada beberapa momen kayak Tuhan nggak mau nolong orang ini, itu kan jadi sulit, ya kan? Itu Tuhan nggak mau nolong orang ini. Kedua, manusianya yang nggak sadar, udah ditolong tapi nggak sadar. Karena poinnya gini, gue bisa membebaskan seseorang dari kuasa gelap. Anggap aja nama iblisnya A. Tapi nanti si B akan datang menggantikan posisi A. Abis si B, gue segel, nanti ada si C nih. Akan ada si C nih. Ganti posisi A. Akan sampai si Z akan bergulir seperti itu terus. Bukan, jadi poin pentingnya adalah si manusianya balik ke manusia itu sendiri. Kalau mereka mau sembuh ya mereka harus minta ke Tuhan gitu, bukan ke gua sebenarnya. Gua cuma hanya menyelamatkan di awal, selebihnya dia. Gitu. Karena nggak ada istilah manusia menjamin manusia itu nggak mungkin sih. Yang bisa menjamin manusia itu Tuhan. Gua aja dijamin Tuhan. Masa gua menjamin orang lain kan nggak mungkin gitu. I see. Jadi sebenarnya secara ini aman, yang bikin sulit itu manusia itu sendiri biasanya. Emang manusia yang paling parah menurut kakak gimana kak? Yang pernah kakak alamin? Ya manusia yang benar-benar kayak bekerja sama banget sih sama iblis. Yang ya intinya dosanya tak termaafkan lah. Punya gitu. Mirip sama orang yang kita konten di sebelumnya nggak, yang si Jeff Bezos atau mirip kayak gitu? Mirip kayak gitu kadang. Dan mereka ujungnya bukan lari di saat mereka udah meninggal pun dia bukannya lari ke Tuhan, tapi malah tetap bekerja sama iblis. Berarti emang udah basicnya lah ya, maksudnya egonya nggak sih? Iya, itu kayak gitu. Terus kan tadi udah pahit, asamnya apa? Menjadi konsultan. Asamnya itu gue harus jadi artis. Bukan artis, tapi ke aktor. Maksudnya? Gue harus acting kadang-kadang. Oke, gimana? Acting gimana? Gue sering banget dapetin klien yang kadang-kadang dia ngomong apa, faktanya apa. Oh, wow. Kadang mereka suka cerita kadang-kadang kan. Mereka suka cerita A, B, C, D. Tapi kan kita tahu yang benar ya. Atau enggak mereka suka ngumpetin apa yang dia nggak mau cerita, tapi gue tahu yang sebenarnya kadang-kadang gitu kan. Ya udah, jadi gue harus pura-pura bego. Oh gitu ya. Jadi next time guys kalau kalian curhat sama kakak langsung kayak, lo tau gue kenapa kan? Yaudah. Mending kan jujur aja, kadang-kadang jujur aja. Karena gue kalau nggak jujur gue harus fake. Itu kadang-kadang asem sih. Kayak misalkan gue tahu percintaannya dia gitu kan, dia apa? Ya urusan mereka lah kalau untuk sejenis. Tapi jujur aja. Kadang-kadang mereka suka nutupin gitu. Jujur aja mendingan. Karena gue tahu. Untuk mempercepat juga ya.
bukan mempercepat, lebih konteksnya penanganan lah. Bukan lebih mempercepat, lebih jatuhnya kayak mempersulit transparan antara klien sama konsultannya. Jadi karena gue nggak mungkin kan spill banyak gitu, karena etika gitu loh, etika. Jadi ada batas-batas tertentu yang gue harus gue lewatin. Jadi gue kadang-kadang harus kayak menyesuaikan dari klien itu sendiri. Karena nggak semua klien itu sama. Ada yang mau terbuka, ada yang mau enggak, ada yang mau yang dikit-dikit aja kak gitu loh. Ada kayak gitu. Menarik, gitu. menarik. Ya. Pokoknya ya asamnya tuh gue harus jadi seorang aktor yang pura-pura nggak tahu, itu doang sih. Padahal gue tahu banyak. Berarti kakak biasanya kayak gitu dengerin aja kayak iya kalau kakak tahu. Iya mau gimana? Jadi tugasnya konsultan kan ya udah dengerin. Mendengarin keluh kesah klien terus ngebantu solusi mereka. Gue memang nggak di konsultan kan memang tidak punya kapasitas untuk mengotak-atik. Orang klien kan nggak mungkin. Kita cuman kayak membantu tugasnya di situ. Tapi please jujur aja. Better jujur aja sih. Jangan dibaik-baikin atau enggak lah tuh. Karena gitu. Nggak masalah sih sebenarnya, cuman lucu aja ya. Ya lucunya tuh ya balik lagi gue harus jadi aktor. Itu doang. Dan bukan dari segi konsultasi dan klien sendiri. Kadang-kadang secara circle kita juga kadang-kadang gitu, ya udahlah gue harus jadi aktor gitu, yang baik udah gitu aja. Padahal gue tahu ya sebenarnya. Nyimak aja. Ya nyimak aja. Di saat satu ngomong satu ya gue kan tahu yang sebenarnya kan ya. Jadi udah gitu. Manusiawi kan balik lagi gue bilang. Kalau lo nggak nyaman sama manusia lo tinggal di hutan gitu. Yap. Situ. Berarti ya kontrol diri lah paling penting ya. Ya pengendalian diri lah ya. Gitu. Karena kita tahu. Ya di saat kita mentitelkan diri kita konsultan ya kita tahu diri. I see. Terus kalau menurut kakak dengan ini profesi podcast, yang sama nih. Podcast rasa interogasi sih. Iya sih, sebenarnya gue cuman ngorek. Karena kasihan guys, dia kayaknya selalu dengerin curhatan orang, jadi ayo silahkan curhat kayak kita. Gue sebenarnya gak curhat sih. Enggak ya? Gue gak sharing aja. Sharing aja. Gue sebenarnya ada nggak gue bener-bener curhat sama lo? Pernah nggak dalam sejarah? Gue bener-bener kecuali sesuatu masalah itu berhubungan sama lo. Sebenarnya gue cuma cerita sih. Curhat itu kan pakai hati. Iya. Ini pernah nggak? Ya begitulah guys. Intinya kita ngorek-ngorek dia lah ya. Nah, boleh gak sih nanya ini kayak kakak kan tahu orang-orang yang seprofesi sama kakak sebagai konsultan dan lain-lain. Gak jadi deh. Gue jadi kayak ngejelekin orang kalau kayak gitu. Terus? Gak jadi. Jadi gue mau nanya kayak lo ada gue tahu jawaban, gue tahu pertanyaan. Intinya lo tahu arahnya nggak sih kemana? Tahu arahnya. Jadi ya balik lagi sih, kita lebih harus berhati-hati aja sih dengan para orang yang mentitelkan konsultan gitu. Karena konteksnya kita belum tahu energi mereka kemana, positif negatif. Karena banyak kasus klien yang dia udah berobat ke orang negatif, udah minum sesuatu yang dari air mana gitu, dia nggak tahu gitu. Jadi racun jatuhnya. Minum, makan melati, hewan bunga-bunga apa dia nggak tahu, ujungnya kan jadi racun di situ. Kita kan nggak tahu, walaupun bisa dimakan steril apa enggak. Kan kayak gitu. Jadi jangan, ya hati-hati aja, jangan mengarah ke kondisi yang sesat aja sih poinnya gitu. Karena banyak orang yang mentitelkan konsultan tapi dia sendiri aja nggak tahu yang mana benar mana yang salah. Gitu sih intinya. Menarik. Terus yang manisnya apa? Jadi konsultan. Manisnya apa Fer? Manisnya Fer? Manisnya itu apa ya? Manisnya dia katanya. Manis dari mana ya? Jadi sakit perut ya. Manisnya jadi konsultan. Hidup lu nggak pernah bosen sih sebenarnya. Satu, ujungnya lu tahu mana yang benar mana yang salah gitu loh. Ya tapi tetap nggak luput dari dosa ya. Tapi lebih daripada orang biasa aja gitu. Terus apa ya? Ya intinya rasa lo lebih apa ya, lebih, gue bingung kalau manis itu gue gak tahu ya, tapi lebih ke konsepnya itu lebih dekat sama Tuhan kali ya, secara
energi gue lebih ke Tuhan, jadi lebih dekat sama Tuhan aja sih. Karena power gue tuh sebenarnya doa. Karena balik lagi kan, gue jelasin, gue udah banyak banget belajar sihir model lama lah, Thailand segala macem, bahkan eksperimen, semut aja gue eksperimenin gitu kan. Psikopat. Gue eksperimen dulu, ya kan gue baru tahu gitu kan, semuanya gue eksperimenin segala macem gitu. Ya pada akhirnya semua konsep ini ujungnya mengacu kepada nilai ketuhanan di situ. Akhirnya ya ngapain gue capek-capek di sini? Ternyata ilmu terkuat dimanapun kita berada, mau di dunia lain mau dunia nyata, itu adalah ilmu terkuat ya. Sebenarnya doa itu sendiri sih, doa ke Tuhan itu ilmu terkuat sebenarnya. Poinnya di situ. Bedanya ada doa setengah hati dan setengah hati. Coba deh jelasin soal itu. Ya doa setengah hati itu doa dengan konteksnya ya ngerasa kayak nggak yakin sama Tuhan. Tapi doa sepenuh hati itu orang yang berdoa dengan yakin sama Tuhan sih. Punya gitu. Jadi beda. Doa setengah hati, doa sepenuh. Ya orang doa setengah hati itu tuh nggak akan jadi apa-apa. Itu cuma akan jadi bacaan doang. Walaupun bawa-bawa nama Tuhan ya. Itu kan jadi bacaan tetap. Gak ada ngaruh. Serius. Gue udah bereksperimen, gak ada ngaruh. Tapi di saat kita berdoa sepenuh hati, itu bisa jadi kekuatan, bisa jadi obat, bisa jadi bantuan gitu. Tapi balik lagi ya, prosedur Tuhan, harus melalui prosedur Tuhan. Pertanyaan banyak orang pasti, kan kita udah sering konten, enggak sering sih, kita beberapa kali konten ngomongin tentang beberapa orang yang sukses lah. Ada orang yang kayak sukses tapi nggak perlu ketuhanan dan segala macam, ya kan? Kenapa kita harus memperkuat? Ini pertanyaan orang lain hubungan dengan Tuhan gitu ya? Iya. Sekarang gini, orang sukses itu kan konteksnya itu uang ya, karir dan uang. Tapi lo tanya lagi nggak, hidupnya aman nggak? Gue tuh dulu memang percaya, wah rumput tetangga emang lebih bagus daripada rumput kita. Nilai suatu, kita tuh ngejar harta dan segala macam, tapi kan itu logis kan? Logis, tapi kan? makanya dulu gue percaya. Dulu percaya banget kok, rumput tetangga lebih bagus daripada rumput kita. Tapi setelah 16 tahun jadi konsultan, nggak ada yang sesempurna itu. Jadi intinya, kalau orang-orang yang bukan jaminan Tuhan, biasanya tuh orang tuh punya masalah nih. Kalau enggak dari segi harta, ya penyakit. Ya penyakit, punya masalah hidup yang banyak, yang rentetannya macam-macam. Kan kita tuh tahu kan di covernya doang biasanya kan. Termasuk lihat orang di media sosial, hidupnya enak gitu kan. Tapi belum tentu. Kalau kamu kan cuman circle kantor ya. Kalau cuman tentang kerjaan tau ya. Nah kalau gue dalemannya udah tahu semua, jadi kayak oke, gue yakin manusia tuh nggak ada yang sempurna. Ada aja. Dari sisi dia tampan, cantik, penghasilan segala, ternyata dia klepto. Banyak. Ada yang kayak gitu, Beb. Ada yang kayak gitu. Cantik, kaya, pengen bunuh diri gitu. Banyak yang kayak gitu. Nggak ada, lu nggak ada. Gue udah yakin nggak ada yang sempurna sih. Karena gue udah 16 tahun jadi konsultan dan ketemu banyak orang, nggak ada. Dan tergantung objektif hidupnya dia apa juga nggak sih? Intinya kalau mau aman deket Tuhan, kalau nggak mau aman udah hidup sendiri, nggak ada Tuhan. Gitu bebas aja. Ya, itu pilihan kalian ya masing-masing nggak sih? Masing-masing, gitu aja. Ya, kita cuma sharing aja guys. Sharing aja. Nah terus kakak pernah nggak sih ketemu klien yang aneh atau pengalaman terlucu ngadepin klien gitu? Yang paling sebenarnya bukan yang jengah dulu boleh nggak? Jengah ya, jengah tuh apa sih? Jengah tuh, gue paling sebenarnya gini, gue kan orang jadi di saat gue pribadi gue sebenarnya gue tuh berkomunikasi dua arah, satu secara dialog, satu lagi secara hati. Hati kan nggak terlihat nih kan. Jadi saat kadang ngobrol sama kamu misalkan nih, bukan di konten ya, tapi di saat ngobrol biasa, ataupun ngobrol sama klien. Sebenarnya gue menggunakan dua komunikasi, satu komunikasi hati, satu komunikasi verbal. Itu otomatis? Otomatis, gitu loh. Jadi di saat lo ngomong, ya gue tahu yang kita obrolin, tapi gue tahu hati gue istilah kasar tuh membaca radiasi energi gitu loh. Gitu istilah kasarnya. Jujur nggak? Ini orang jujur nggak? Ini orang baik nggak? Gitu. Misalkan orang bawa ketemu gue atau gimana, gue kedeteksi di situ. Gitu loh poinnya.
Nah, gue menggunakan dua komunikasi itu. Nah, terkadang ada beberapa orang yang klien ataupun orang circle, dia ngomong apa, hati dia ngomong apa. Jadi dia ngomong A, hati dia ngomong B. Itu kan otak gue rusak, hati gue rusak langsung. Di saat gue mendeteksi orang kayak gitu, gue menjauh. Gue nggak mau ngobrol. Kalau emang klien, telepon gue jauhin biasanya. Ini juga diajar ke gue. Jujur aja. Iya. Di saat gue menghadapi orang yang kadang ngomongnya beda sama hati beda, dia bukan bohong, bukan. Tapi memang terkadang settingannya begitu. Udah habit lah kadang-kadang. Habit. Juga, jadi dia nggak sadar bahwa intinya gini, mulutnya mau kue, tapi hatinya mau ayam goreng kayak gitu tuh. Jadi kadang otak gue rusak kan, mau nggak mau. Yang penting kan gue udah tahu jelasnya nih. Jadi akhirnya di saat dia ngomong gue agak jauhin. Bukan gue merendahkan, tapi ini gue ke distract banget. Ini sangat merusak gue. Sistem kerja gue langsung kayak ngeheng. Jadi veteran di saat dia udah ngomong, gue balik lagi gitu loh. Jadi gue aman gitu, mesin hati gue aman gitu loh. Di saat yang penting kan gue udah tahu nih masalah dia apa, kan udah kedeteksi tek gitu. Ya udah langsung gue tembak aja. Gitu. Menarik. Ya karena kondisinya zaman sekarang nih, jujur banyak. Zaman sekarang sistemnya tuh si klien itu nggak mau cerita. Mereka tuh pengen tahu sendiri kadang-kadang. Jadi gue harus tugas gue sebagai konsultan, gue harus tahu masalah mereka sebelum mereka cerita sebenarnya. Jadi biasanya kakak scanning dulu gitu ya? Iya, makanya scanning. Gunanya foto salah satu untuk gue memfilter klien, satu lagi gue mendeteksi, gue tahu masalahnya ini udah. Jadi langsung gue tembak-tembak, gue telepon kadang, ya gue tembak-tembak aja. Ini gimana gitu ya? Ya gimana, kan gitu-gitu. Menarik. Jadi nggak harus dia cerita panjang gitu. Menarik. Kayaknya aku jadi punya ide untuk next konten deh. Aku akan membuat section kayak cara mengatasi berbagai macam psikologi manusia. Misalnya cara menghadapi narsistik, cara menghadapi itu ilmu psikologi sih. Sebenarnya itu ilmu psikologi sih, gue nggak layak sih. Itu psikologis. Tapi kan aku juga pengen tahu tips and trik dari sisi yang agak underground. Tapi kalau gue boleh jujur sih, kenapa gue kan se-ekstrim ini sama iblis, kalau se-ekstrim sama iblis dan jin itu nggak tahu, gue sangat punya story atau track record buruk banget antara hubungan gue sama iblis dan jin. Kenapa? Gimana tuh, Kak? Pokoknya gue entah kenapa gue akan sangat emosi, akan sangat benci, kesel gitu kan di saat ketemu sama iblis jahat kayak gitu. Karena story gue udah banyak. Storynya itu kelam gue kayak gue ngobatin orang itu sampai udah gak berdaya, penyakitan gitu kan. Terus pokoknya tangisan, gue tuh udah sering banget kayak tangisan keluarganya dia, tangisan si klien, kesedihan mereka kayak udah kacau semua, sampai ada yang udah berkali-kali bunuh diri gitu kan. Tapi ya gitulah ya, karena dikuasai kegelapan gitu loh. Pada akhirnya jujur gue emosi gue labil di saat gue berada bersama mereka, karena mereka tuh selalu meremehkan manusia banget. Iblis tuh sangat meremehkan manusia, sangat amat meremehkan manusia. Dari ngeremehin itu mereka pikir tuh nggak ada manusia yang mampu meladeni mereka gitu. Mereka pikir kayak gitu. Nah makanya tuh gue kayak ngerasa kayak gue tuh hardline-nya, garis kerasnya manusia nih loh, gue bilang. Manusia tuh nggak semuanya lu bisa mainin, yang bisa lu kuasain. Nah gue pengen nunjukin eksistensi itu ke mereka, gitu loh. Karena mereka tuh ngerasa kayak jago banget memanipulasi, jago banget segala macem. Nah di situ gue ngerasa kayak, gue pengen nunjukin ke mereka nih, nggak semua manusia tuh sama, gitu loh. Makanya gue kadang-kadang banyak nyebar pengetahuan ke para netizen tuh biar mereka itu nggak gampang dimanipulasi dan disesatkan iblis. Sistem kerjanya soalnya kan nggak kelihatan. Benar. Kan banyak orang yang hari 2022 ini masih percaya aja sama iblis gitu. Hari gini masih gini gitu kan. Hari gini masih gini gitu. Pastilah. Justru harus percaya. Justru harus percaya. Karena semakin ngeblur di emang mereka iblis semakin ngeblur kan. Supaya itu bagus buat mereka. Di saat manusia tuh gak percaya sama iblis itu bagus banget. Karena ujungnya mereka kan gak akan sadar bahwa selama ini modern banget gitu. Iya kan, selama ini orang manusia tuh gak sadar katanya. Dan mereka malah seneng.
Semakin kita nggak sadar itu makin seneng. Berarti sisi menyerupai dia sebagai hati itu nggak ketahuan. Tapi di saat orang sadar, ya dia malah males gitu sebenarnya. Oke. Kak, Jadi lanjut jadi? nggak cukup. Terus? Ya. Ini berdasarkan lingkungan pribadi kan aku asalku dari Bali kan. Nah di Bali tuh sangat tidak aneh kalau misalnya ada orang yang diserang dengan cara kayak gitu dan sampai meninggal gitu. Sering banget lah kayak ini tuh katanya gini terus meninggal. Nah itu benar nggak sih bisa sampai kayak gitu? Ya bisa. Kalau dia memang orang itu nggak balik lagi di saat orang itu bukan jaminan Tuhan, iblis punya hak atas itu. Maksudnya dia diserang? Ini gue boleh jujur. Gitu? Iya. Yang gue tahu ya, iblis itu bukan cuma sekedar menguji manusia sih. Oh ya? Iblis itu punya kebebasan. Kebebasan. Sama ini kan kita tuh cuma menguji kan. Sebenarnya lebih dari kata menguji. Karena mereka nggak terlalu ada banyak aturan di situ. Mereka punya kebebasan. Menguji itu maksudnya luas banget? Iya, menguji itu terlalu nggak secara fakta. Faktanya itu mereka lebih bebas daripada kata menguji. Gitu loh, sampai orang bisa meninggal, sampai orang bisa bunuh diri. Ada yang bilang itu free will-nya manusia itu enggak juga sebenarnya, itu bisikan. Berapa kasus bunuh diri yang gue pelajarin, yang gue teliti, ternyata itu kena bisikan. Gue tahu sistem kerjanya. Tapi ini agak sensitif, makanya gue nggak nge-spill di sini. Takutnya digunakan untuk orang-orang untuk orang-orang jahat gitu. Pokoknya gitu. Makanya gue nggak pengen gitu loh. Tapi yang jelas iblis punya kebebasan yang lumayan luas. Gitu. Terus kita sebagai korbannya gitu, teman-teman yang lagi kondisi ini tuh gimana cara? Oh, maksud gue gini, gue agak tambahin dulu. Iblis bebas atas manusia yang bukan orang yang dijamin Tuhan ya. Mereka bebas ngapa-ngapain manusia. Tapi kalau memang ini manusia di jaminan Tuhan, dia nggak bisa ganggu. Oke, selain jaminan Tuhan, let's say dia disantet sama orang. Nah, cara orang yang disantet tuh gimana? Maksudnya korban disantet? Korban disantet lah. Caranya dia membentengi diri tuh gimana? Ya balik ke Tuhan. Nggak ada solusi lain. Karena Tuhan itu adalah solusi dari semua hal. Iya, di saat. Atau ada nggak sih kayak misalnya jangan takut atau gimana gitu? Percuma, serangan iblis itu kuat banget. Apalagi serangan santet. Gangguan iblis sama santet itu beda. Kenapa santet lebih kuat daripada gangguan? Karena santet itu adalah dua energi yang bergabung jadi satu. Gimana tuh? Satu energi jahatnya iblis ketemu sama doa jahatnya manusia. Ya. Dia bakal kuat banget, makanya di saat dia ngantem tuh efeknya fatal. Bisa sampai kenapa-napa banget lah gitu. Apalagi yang disantet ini memang punya salah sama si yang nyantet nih. Rebutan warisan atau apa, menyakitin lah segala macam. Itu biasanya gitu. Kuat nih doa buruknya kuat. Gitu loh. Nah, terus ya udah ngantem manusia itu fatal biasanya. Beda sama gangguan. Kalau gangguan tuh butuh fase-fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, ada fase-fasenya. Tapi tapi balik lagi, fase-fase ini akan lama untuk orang-orang yang kuat mentalnya. Tapi fase-fase yang cepat ini akan terjadi untuk orang-orang yang lemah mental. Jadi kita nggak boleh lemah mental. Gitu. Hatinya harus kuat. Orang bilang mental baja tadi kan. Iya, menarik. Jadi kalau ditanya kenapa gua se-ekstrim ini sama mereka, ya balik lagi. Karena gue pengen nunjukin ke mereka sih nggak semua manusia tuh sama sih. Gitu aja. Karena banyak manusia yang mereka gue akui lah, track record mereka dalam menyesatkan manusia tuh oke lah ya. Tapi nggak semua manusia, itu aja gue pengen nunjukin eksistensi itu aja. Dan gitu. Semakin banyak dan semakin aware orang yang nonton kita, gitu kan juga pasti ngebuat yang lagi diganggu jadi semakin aware, jadi berkurang lagi. Ya nggak sih? Itu ngefek kan? Iya kan? Intinya lo harus meyakin iblis itu ada, dan lo harus percaya Tuhan itu mah segalanya. Udah, sesimpel itu sebenarnya. Jangan, ya kayak gitu. Itu nggak usah takut sih. Iblis itu nggak nyerang kita kayak di film-film. Ngejar kita pakai golok itu. Gitu. Iya. Serem banget sih. kayak ada Harry tuh, asisten gua. Dia diganggu.
Mau gue boleh cerita dikit gak sih? Gue waktu itu gue lupa mandi kan. Gue habis dari ETI ke Pompei. Gue lupa mandi. Gue lupa mandi dan akhirnya gue langsung tidur. Nah si Harry ini kan ikut pas ETI ke event, salah satu event gitu kan. Gue lupa mandi, gue tidur. Nah pas tidur itu ya gue sempet diganggu tuh mereka tuh ya. Diganggu dengan cara kayak penampakan gitu kan. Ya balik lagi gue kan nggak ngaruh ya sama gue. Dia istilah kasarnya tuh dia berbentuk sesuatu yang menakutin gue. Ya gue kan nggak takut ya. Nah terus korbannya si Harry. Tunggu dulu. Terus kayak gue nggak tahu, gue dapat kayak sebuah kayak karung segede ini. Karung segede ini, terus kayak dia bisa ngomong sendiri. Awalnya dia ngomong lembut banget. Ikut kayak suara perempuan halus. Karung. Kayak boneka karung gitu. Kayak bantal tapi ukurannya segede ini. Tapi kayak kebuat dari karung coklat itu. Nah dia kayak gerak-gerak sendiri terus bisa ngomong. Di mimpi itu dia ngomong kayak udah deh lu bagian dari kita aja deh segala macem gitu kan. Gue kan kritis ya, sadar gitu kan. Ini bangsat gue lagi ditipu nih, di mimpi gue lagi udah sadar gue tipu. Terus gue kesel kan, gue bisikin ke dia, Dajjal itu bakal kalah, yang menang itu Tuhan tuh bakal menang, Dajjal tuh bakal kalah gitu. Antikristus bakal kalah, gue bilang gitu kan. Dia ngamuk terus suaranya dari lembut tadi tiba-tiba jadi kayak gitu, udah jadi laki gitu. Terus? Akhirnya gue kebangun lah. Pas gue kebangun itu dia langsung berwujud sesuatu yang menakutkan. Jadi di samping gue tuh kayak dia bermanipulasi lah ya. Dia kan nggak tahu gue ya. Jadi dia berbentuk pocong gitu kan di mimpi gue gitu. Berbentuk pocong, terus di bawah di kasur gue tuh kayak ada kepala doang begini nih. Kasur gue kayak ranjang ya. Kepala doang nih kayak gini. Ya gue kan tahu ya. Pas akhirnya gue bangun tuh. Nah gue bangun, ya gue lupa mandi nih, gue bilang. Saya kan kotor ya, di tempat itu kan kotor ya. Tempat kutukan ya. Gue lupa mandi. Nah gue lihat, gue keluar kamar. Asisten gue lagi tidur. Dia begini-begini. Dia begini-begini. Begitu. Ya serentak kan karena dia gangguan bareng. Dia begini. Ini bocah kenapa gue bilang. Ini bocah kenapa kan? Gue kan belum sadar banget. Pas udah begini nih, terus dia sadar gitu kan. Lu kenapa ya, gue bilang. Tau pak, tadi kayaknya ada hantu gitu mau mukul saya pakai talenan. Pakai talenan kata dia. Awalnya karena gimana? Karena suka masak ya pakai talenan ya. Jadi ada talenan di laci gitu ya. Di laci dapur. Nah terus jadi gue ngerasa gue di kamar kayak sekarang, ini posisinya lah, tapi di ranjang. Nah iblis itu kayaknya di depan gue. Dia lagi giniin gue, gitu, biar gue nggak fokus, gue nggak kelihatan di mimpinya di hari itu. Dia gue tuh nggak kelihatan si iblis itu, gitu kan. Harry lagi nyapu tuh, pas lagi nyapu, ini mimpinya dia nih. Lagi nyapu, terus dia ngelihat di kamar, loh kok ada si iblis ini gitu. Dia marahin si iblis tuh, "Iblis lu jangan di sini, lu pergi aja gitu." Iblis tuh marah sama dia. Dia ke dapur, dia kata Harry, dia ambil talenan, pengen mukul Harry pakai talenan. Mukul talenan, dia kayak takut gitu. Makanya dia gitu-gitu. Takut. So cute. Dia tuh mundur, dia ke sofa, udah tuh katanya, langsung dia kebangun. Gue ngakak kan ketawa, pokoknya kacau banget tuh gue bilang. Lu ngapain takut, gue bilang gitu kan. Sabar ya Her ya. Jadi lu pengen talenan ya. Udah pengen dipukul. Jadi dia sambil dipegang sama si iblis itu. Sambil dipegang, pengen mukul kayak talenan. Maksudnya gak ada keren apa, talenan gitu. Talenan kayu. Yang cuma kecil gitu kan. Iya kan. Kenapa dia takut sama talenannya? Kayak ampun kayak gitu. Dia cerita, malam itu malam bego sih. Akhirnya udah gitu. Aduh. Oh gitu ya, gitu. ya. Berarti dia juga kena efeknya di waktu yang sama. Gue udah kebangun. Dan ceritanya pun sama. Iya, gue udah kebangun, dia belum bangun. Kalau nggak kakak bangun gimana? Masih berantem tuh sampai Enggak, dia nggak bangun. Dia bangun sendiri. Sambil gue liatin, bosnya kenapa? Gue kan setengah sadar kan baru bangun itu. Kenapa nih? Gitu. Nggak biasanya kan gitu. Dari situ, dia kemudian langsung kayak kaget. Aduh, gitu. Intinya dia baru pertama kali katanya mimpi yang kayak gitu. Dulu nggak pernah sama sekali. Ya salahnya gue sih, gue juga nyuruh dia mandi. Salah tolongnya diperbaiki ya. Gue udah kecapean kan. Pulang aja langsung gue aja nggak sadar. Tahu-tahu main handphone, tahu tidur. Harusnya gue mandi, itu kan tempat terkutuk. Gitu ya. Berarti kakak aja kayak gitu, apalagi kita yang biasa juga harus mandi nggak sih kalau habis ke tempat yang gimana gitu? Ya sebenarnya harus mandi sih.
ya normalnya harus mandi. Ngefek ya? Nggak semua juga sih, karena saat itu gue rasa gue kecapean. Gue kecapean, tapi sebenarnya gue nggak harus jadi gue ngerti kan, gue biasa aja gitu. Gue biasa aja, si Erinnya berusaha. Gue ngakak sih, momen dia mau dipukul, makanya kayak gini, mau ditakutin pakai talenan gitu loh. Dia, ampun kan. Aja udah. Nah, oke Kak, dari pengalaman Kakak ini sebagai konsultan, ada nggak sih kayak saran-saran atau pesan-pesan untuk pesan aja sih buat gue satu, iblis itu pinter banget. Di saat dia nggak bisa nyerang kita dari dalam hati, dia nyerang kita dari luar, yaitu memanfaatkan alat atau manusia lainnya untuk nyakitin kita. Jadi please kalian jangan mau jadi korban atau orang yang diarahkan bunuh diri atau orang yang jadi alat untuk menyakitin orang lain atau kepentingan si iblis tadi. Di saat kita jahat sama orang, berarti kita tuh jadi alat sama iblis gitu aja. Jangan mau aja gitu. Oke, thank you Kak. So thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan subscribe gitu. Jangan cuma nonton. Please deh. Subscribe ya guys. Next time kita ketemu bareng ya. Kan komen kalau misalnya ada yang menarik, kita jadi ini kan. Kita ngopi-ngopi bareng. Ngopi bareng kan. Bye guys.